Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang. Pagi ini saya akan melanjutkan apa yang saya sampaikan di tadi malam mengenai perkembangan terbaru. Tidak dipungkiri bahwa 20 hari atas penahanan Danu dan Pak Yosep, masa pendalaman oleh pihak penyidik kepada kedua tersangka di dalam tahanan, kita pastikan pasti ada info-info baru dan perkembangan terbaru. Karena apa? 20 hari adalah masa betul-betul pendalaman terhadap uh, kedua tersangka. Ini kita lihat bahwa juga tidak menutup kemungkinan bahwa salah satunya yaitu Saudara Danu akan memberikan info-info baru barangkali, walaupun hanya sedikit, tetapi info baru ini akan lebih menajamkan apa peran Danu sebenarnya di sana. Disampaikan juga oleh Kombes Pol Bapak Ibrahim Tompo, Kadis Humas Polda Jabar, bahwa pada saat dilakukan pendalaman atau pada saat melakukan prarekon, bahwa adanya petunjuk baru. Petunjuk baru inilah yang akan semakin mempertajam dan memberikan kekuatan kepada pihak kepolisian atau penyidik bahwa apa yang disampaikan oleh Saudara Ramdhanu ini benar adanya seperti itu. Maka semakin lama, semakin kekuatan itu semakin yakin, maka kepada tersangka-tersangka lain ini akan susah untuk bisa mengelak. Dan bisa ada kemungkinan bahwa akan adanya penahanan kepada tersangka baru, atau mungkin juga bisa jadi munculnya tersangka baru. Tidak menutup kemungkinan seperti itu. Kita dapat informasi juga dari hasil prarekon kemarin yang dilaksanakan di Ciceti di sore hari, bahwa kuasa hukum Ramdhanu sempat memberikan informasi di sela-sela perbincangan atau wawancara dengan para media bahwa apa ada Danu memberikan ikut dalam pengeksekusian, disampaikan iya ada, dan itu adalah perintah Pak Yosep. Jadi Pak Yosep memerintahkan Saudara Danu untuk membantu dalam proses mungkin disebut ini pengeksekusian, dalam artian bahwa di situ dilihatkan disampaikan bahwa peran Danu adalah untuk memegang katakanlah memegang almarhumah Amelia agar tidak berontak. Jadi disampaikan demikian, agar tidak berontak. Jadi ikut dalam membantu Pak Yosep, tapi diperintahkan, sekali lagi diperintahkan oleh Pak Yosep, sehingga Danu ikut memegang Amelia agar tidak berontak. Karena pada saat itu kita yakinkan Amelia melakukan suatu perlawanan. Ini pun yang pernah disampaikan oleh Dr. Hastri, bahwa almarhum Amelia melakukan suatu perlawanan. Karena itu dilihat dari apa? Dari adanya lebam hitam di mata Amelia. Lebam hitam di mata Amelia itu adalah bentuk sebuah pukulan yang sangat keras. Nah, kita tidak tahu kronologisnya yang seperti apa, karena memang belum pihak penyidik belum memberikan keterangan full tentang masalah kejadian di TKP yang sebenarnya seperti apa. Tetapi dengan informasi yang disampaikan oleh Pak Topan Ahmad Sudirjo sebagai kuasa hukum dari Ramdhanu, bahwa Ramdhanu diminta untuk membantu Pak Yosep memegang Amelia yang sedang berontak. Jadi supaya tidak berontak. Ya memang sedikit sedikit membuat hati saya juga ikut
merinding juga kalau melihat ini. Karena apa? Kalau merinding dalam arti saya membayangkan pada saat dipegangnya Ramdhanu, memegang Ramdhanu, memegang Amelia untuk supaya tidak meronta. Entah apa yang dilakukan oleh Pak Yosef terhadap uh, Amelia pada saat meronta itu, pada saat meronta. Ya, cuma saya hanya bisa menggambarkan bahwa adanya perlawanan dari Amelia bisa jadi disebabkan karena Amelia melihat pergerakan pengeksekusian kepada orang tua, kepada ibunya, Ibu Tuti, sehingga mungkin melakukan perlawanan. Saya tidak bisa membayangkan di dalam sana pada saat Amelia mengetahui kemudian melakukan suatu perlawanan, sementara di dalam ada 4 orang laki-laki, Pak Yosef, Danu, Abi, dan Arigi. Ada 4 orang laki-laki yang bisa dipastikan mereka menahan pergerakan Amelia seorang diri melakukan suatu perlawanan menghadapi 4 orang di dalam TKP. Bisa dibayangkan betapa pada saat itu Amelia merasa ketakutan dan juga mungkin ada emosional melihat orang tuanya atau ibunya dihabisi. Yang berawal pasti sedikit kecewa dan marah pasti pada saat itu, dan karena yang melakukannya lah orang yang dikenal, sehingga melakukanlah suatu perlawanan berharap untuk supaya menghentikan apa yang dilakukan oleh para pelaku. Tetapi barangkali ceritanya lain, bahwa Amelia malah menjadi korban kedua dan dihabisi oleh mereka. Sungguh tragis dan menyedihkan, menyayat hati kita semua ya, jika memang itu yang terjadi di dalam sana. Apa yang membuat mereka pelaku menghabisi? Mungkin saja kalau Amelia diperkirakan adalah bukan target untuk pembunuhan, bisa saja seperti itu. Atau mungkin juga dua-duanya bukan target pembunuhan, ya. Barangkali kita ketahui di awal cerita bahwa Pak Yosef mengatakan di Pecel Lele bahwa akan memberikan pelajaran. Mungkin saja pada saat itu ada perbincangan terlebih dahulu dengan Ibu Tuti sehubungan dengan adanya niat Pak Yosef untuk memberikan pelajaran kepada Ibu Tuti, mungkin berkaitan dengan masalah yayasan, ya, masalah keuangan. Tetapi mungkin saja di sana Ibu Tuti tidak memberikan hal-hal yang ingin diharapkan oleh Pak Yosef, dan malah menjadikan kilas balik bahwa adanya sedikit mungkin perlawanan dari atau semacam kemarahan berbalik dari Ibu Tuti kepada Pak Yosef, sehingga mungkin di sana Pak Yosef juga di luar kontrol sehingga melakukan suatu pengeksekusian. Tetapi informasi disampaikan bahwa Ibu Tuti tidak ada perlawanan. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Apakah memang Ibu Tuti itu langsung dihabisi, ataukah ada perlawanan terlebih dahulu, ada perbincangan? Nah, ini yang kita lagi sampai sekarang penasaran. Sebenarnya bagaimana Ibu Tuti dihabisi? Ya, itu kita belum mendapatkan informasi dari pihak kepolisian. Apakah langsung dihabisi pada saat Pak Yosef datang, ataukah terjadi dulu perbincangan? Ya, nah ini yang kita tunggu. Kalau memang langsung dihabisi, berarti memang benar niatnya untuk menghabisi dari luar. Tetapi kalau misalkan sempat terjadi perbincangan antara Pak Yosef dengan Ibu Tuti, misalkan ya, terjadi perbincangan yang alot, mungkin ya itu tidak niat untuk menghabisi, tetapi mungkin karena ada loss control dari pembicaraan, sehingga terjadilah pergerakan-pergerakan yang sifatnya untuk sifatnya defense atau pertahanan seperti itu. Ya, itu bisa terjadi. Makanya
Inilah yang kita tunggu. Ya, kalau kita ketahui bahwa informasi yang di awal bahwa bisa diduga bahwa Ibu Tuti habis sedang tidur, ya itu diduga kan, ya diduga seperti itu. Tapi ya itu, andaikan sedang tidur kemudian habis, ya jelas ini adalah sudah perencanaan. Kembali lagi, sungguh tragis, menyayat hati. Satu atau dua lawan 4 orang, ya, dua wanita melawan 4 orang. Saya tidak menggambarkan Ibu Mimin di mana posisinya, tapi kita tahu bahwa disampaikan Ibu Mimin datang, diketahui itu sudah ada di TKP pasca terjadinya pembunuhan, seperti itu. Ya, itulah informasi pagi ini bahwa memang Danu ikut dalam proses membantu pengeksekusian. Jadi bukan hanya di luar, tetapi ikut juga memegang Amelia agar tidak berontak. Demikian materi pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.